Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Yudit Sandi. Kode sahamnya Roda, nama perusahaannya yaitu PT Pico Land Development Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini, Roda, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Pico Land Development Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga saham tertingginya di harga Rp124 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp50 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022. Di periode sebulan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu? Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Roda. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01 bulan 3 03 ya. Kemudian 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi dari perusahaan PT Pico Land Development Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir ini dari tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022, di periode ini investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi investor besarnya melakukan penjualan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, apabila distribusi terus berlanjut, maka potensi harga sahamnya kembali ke harga 50 itu sangat besar sekali. Namun, apabila ketika mereka merubah aksi mereka menjadi akumulasi, maka apalagi nantinya akan masif akumulasi, maka harga sahamnya berpotensi naik seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin request perusahaan yang sudah pernah di-request, silahkan bergabung di channel Telegram kami. Klik linknya di kolom deskripsi. Silahkan tanyakan mengenai aksi investor besarnya di channel Telegram seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Pico Land Development Tbk ini, kalau kita hitung, 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu 82%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besar yang sangat besar sekali. Jadi, kepentingan mereka sangat besar di perusahaan ini. Jadi, kita tidak perlu khawatir walaupun harga sahamnya misalkan kembali ke 50. Kalau kita ingin investasi jangka panjang, kita cukup memperhatikan porsi kepemilikan mereka. Kalau mereka masih menyimpan porsi kepemilikan dalam jumlah besar, berarti kepentingan mereka untuk markup lagi di kemudian hari itu sangat besar sekali, seperti itu. Disinilah kita bisa untung 100%, lumayan loh, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sekitar 10%. Ini juga porsi kepemilikan retail yang sangat kecil. Umumnya investor retail itu nggak suka seperti saham-saham seperti ini ya. Karena mereka
jarang retail yang mau diajak tidur dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Kebanyakan retail itu suka cari untung dalam waktu yang relatif singkat seperti itu. Mungkin bulanan atau bahkan mingguan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang retailnya sedikit seperti ini bagus untuk diinvestasikan jangka panjang. Jangan berinvestasi di perusahaan yang investor retailnya banyak seperti itu. Kenapa? Karena ya investor retail kalau misalkan mereka memiliki porsi kepemilikan sangat besar, karena kelemahan retail itu cuma satu, setelah beli berdoa. Mereka tidak ada yang mau keluarkan cash baru untuk memarkup harga. Mereka tidak mau atau tidak sanggup seperti itu. Jadi habis beli berdoa. Terus kalau semuanya berdoa, siapa yang mau markup harga? Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Yudit Sandi. Sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang bertanya mengenai perusahaan yang sudah pernah di-request, silakan bergabung di channel Telegram, nanti kita bahas di sana ya. Baik teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.